Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah rekan-rekan sahabat Inyak, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang pengalaman memelihara salah satu mobil yang sangat legendaris di tahun 90-an, yaitu Toyota Corolla Twin Cam. Ini adalah mobil pengganti Toyota Starlet yang sudah dijual beberapa waktu sebelumnya dengan harga 27,5 juta. Adapun Starlet yang dijual saat itu adalah Toyota Starlet tipe XL yang berkapasitas mesin 1000 cc. Maka pilihan jatuh kepada Toyota Corolla Twin Cam. Kebetulan setelah melalui berbagai pengamatan atau searching di media sosial, ketemulah sebuah Toyota Corolla tahun 1991 yang kondisinya lumayanlah dengan tahun yang sesuai dengan keluaran mobil tersebut. Ketika dilakukan pengecekan terhadap mobil ini, adapun kondisi mesinnya sangat bagus sekali. Tidak ada rembes, bahkan nyaris seperti mobil-mobil baru yang keluaran sekitar 3 tahun. Setelah melakukan pengecekan mobil, maka deal-lah di harga 31 juta. Namun saat itu mobil belum bisa dibawa pulang secara langsung karena pemiliknya menjanjikan keesokan harinya ada surat-surat yang mau diurus. Maka keesokan harinya kami kembali ke tempat di mana posisi mobil ini berada, berjarak sekitar 100 kilo dari domisili kami. Ketika menaiki mobil ini terasa enak apabila dibandingkan dengan mobil sebelumnya, itu Toyota Starlet, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur atau fasilitas yang cukup mumpuni di tahun 1991 tersebut, seperti sudah dilengkapi dengan power windows untuk keempat jendelanya, kemudian sudah dilengkapi dengan pengatur kaca spion, sudah dilengkapi dengan tilt steering atau menurun naikkan setir mobil, dan sudah dilengkapi dengan adjuster atau pengatur kursi. Pokoknya secara umum mobil ini terasa enak, sahabat. Namun permasalahan terjadi ketika mulai menaiki tanjakan, maka mobil terasa lemot, tidak bertenaga, sehingga tidak sebanding dengan kapasitas mesin mobil ini yang 1600 cc. Apalagi dibandingkan dengan mobil sebelumnya yang hanya memiliki kapasitas mesin 1000 cc, maka mobil ini tenaganya sangat kurang sekali. Yang lebih mengejutkan lagi, sahabat, ketika mengisi BBM, ternyata setelah dikalkulasikan atau dihitung, maka konsumsi BBM dari mobil ini di dalam kotanya berapa, sahabat? Ternyata 1 liter hanya dapat menempuh jarak yaitu 2,5 kilometer. Wow. Karena memang secara kasat mata mobil ini mempunyai tanda-tanda konsumsi bensin yang sangat boros. Yang pertama, tandanya bahwa mobil ini mengeluarkan asap, dan kemudian tandanya lagi
bau dari knalpot yang keluar, asapnya itu seperti bau bensin yang sangat perih. Jadi memang sudah diindikasikan ketika sudah diamati bahwa memang mobil ini mengkonsumsi bahan bakar yang sangat boros sekali. Maka oleh bengkel divonislah yang bermasalah dari mobil ini adalah berkaitan dengan karburator. Maka diperbaikilah. Namun hasilnya, sahabat, setelah diperbaiki oleh mekanik, tidak ada mempengaruhi konsumsi BBM-nya. Tetap juga boros sekali. Dan akhirnya dicarilah bengkel yang lain. Kemudian solusinya adalah diganti spare part atau kit dari karburatornya tersebut, sahabat. Maka dilakukanlah pergantian kit karburator. Namun setelah selesai diperbaiki, selesai dilakukan pergantian kit karburatornya, ternyata mobil ini masih seperti sebelumnya, atau belum ada perbaikan sama sekali, belum ada perubahan, sahabat. Kemudian kita beralih ke bengkel yang biasanya kita sudah sering juga memperbaiki mobil di sana, dan juga dilakukanlah pengaturan pensetelan karburator. Dan alhamdulillah pada bengkel ini ada terjadi perubahan dari tadinya yang konsumsi BBM-nya 2,5 kilo 1 liter. Kini setelah diukur dan setelah dihitung, terjadi perubahan menjadi 1 liternya bisa mencapai 4 km, sahabat. Jadi dari 2,5 km berubah menjadi 4 km. Berarti ada keiritan sekitar 1,5 kilo dalam 1 liternya, sahabat. Dan kita tidak memilih pergantian karburator karena karburator yang orisinil saat itu harganya sekitar 3 jutaan lebih. Karena terasa sangat berat atau sangat mahal harganya apabila dibandingkan dengan mobil ini. Kemudian untuk karburatornya yang tidak original harganya sekitar 800 ribuan. Namun kita khawatir kalau dipakai atau diadopsikan ke mobil ini nanti dikhawatirkan akan terjadi masalah. Maka total menghabiskan biaya untuk perbaikan karburator ini sekitar 1.200.000. Kemudian masalah tidak hanya di karburator saja, juga terjadi masalah pada pendingin yaitu AC. Maka untuk perbaikan AC kita coba memasukkan ke bengkel AC. Maka oleh mekanik digantilah beberapa komponen AC. Sebelumnya dilakukan pengecekan karena ada beberapa selang dari AC tersebut yang mengalami kebocoran. Maka digantilah selang-selangnya, ganti freon. Namun ketika itu tukang AC-nya tidak mengganti kipas radiatornya. Maka setelah itu apa yang terjadi? Maka selang radiatornya meledak, sahabat. Buar katanya kan. Akhirnya kita hentikan perbaikan AC. Dan biaya dari perbaikan AC ini sekitar 800.000. Maka total biaya perbaikan Toyota Corolla Twin Cam ini sekitar 2 juta rupiah. Oh ya sahabat, ketika mobil ini dibeli kondisinya dalam keadaan mati pajak atau pajaknya menunggak, maka ketika itu
kena sekitar 1.600.000. Mobil ini dibeli sekitar tahun 2021. Selama pemakaian mobil ini banyak waktu dihabiskan untuk berulang balik ke bengkel untuk melakukan perbaikan. Sementara harga ketika membeli mobil ini adalah 31 juta rupiah. Dan setelah dihitung-hitung perbaikan selama mobil ini dipegang seperti disebutkan tadi, yang pertama untuk perbaikan karburator berjumlah sekitar 1.200.000. Kemudian perbaikan AC sekitar 800.000 dan ditambah bayar pajak tadi sekitar 1.600.000. Maka dalam sekitar 3 bulan sudah mengeluarkan biaya sebesar 3.600.000 untuk operasional mobil ini di sana. Dan mobil ini belum ada perbaikan seperti disampaikan tadi. Karburatornya masih bermasalah, minyaknya masih 1 liter hanya bisa menempuh 4 kilometer. Kemudian AC-nya juga bermasalah lagi karena sudah meletus tadi. Dan masih ada permasalahan satu lagi, yaitu radiator. Karena mobil ini sharing overhead, kalau melewati tanjakan beberapa kilo saja maka air radiator mobil ini sangat mendidih dan keluar dari tabung penyimpanan air cadangan. Dan karena sudah capek memperbaiki sahabat, akhirnya diputuskan untuk menjual mobil ini. Maka dipasanglah di media sosial dan kebetulan ada yang menawar, berapakah dijual sahabat? Akhirnya mobil ini setelah dipakai selama 6 bulan, mobil ini terjual sekitar 26 juta. Maka biaya untuk mobil ini selama 6 bulan boleh sahabat hitung. Ketika dibeli tadi harganya 31 juta plus pajak, maka menjadi 32.600.000 plus perbaikan 2 juta, maka menjadi 33.600.000. Oh bukan, 34.600.000. Dan akhirnya terjual 26 juta. Maka kerugian selama memelihara mobil ini selama 6 bulan adalah sejumlah 8.600.000. Berarti 1 bulannya biaya pemeliharaan mobil ini adalah 1.400.000. Dan itu belum termasuk untuk pembelian BBM sahabat ya. Demikianlah suka duka yang dapat kami bagi selama memiliki Toyota Corolla Twin Cam. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan tidak mengalami permasalahan seperti yang kami alami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.